Baik, terima kasih kepada Ustadz Adib atas pemaparan materinya. Nah, saat ini kita kedatangan tamu bernama Vito. Vito ini anak disabilitas penyandang autis. Saat ini kelas 1 SMP. Di sini nanti Vito akan sharing pengalamannya bersama kita. Langsung saja kita sambut Vito. Vito. Halo, Vito. Vito. Ya. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Vito. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Ya, salam rahayu Vito. Salam rahayu. Vito, kabarnya gimana? Baik, salam sejahtera. Vito hari ini sehat? Sehat, sejahtera. Alhamdulillah. Sudah vaksin Vito? Sampun. Sampun. Oktober sama November. Ya. Vito, ini ada teman-teman yang ingin kenal sama Vito. Vito, kenalan dulu ya. Halo guys, nama saya Alvito juga bagi Mas Sandi atau Vito. Saya lahir di Rumah Sakit Dr. Un Surakarta di Kandang Sapi tanggal 20 Juli 2007 atau 14 tahun yang lalu. Saya tinggalnya di Nongga RT 4 RW 12 Sanggan Kota Sukoharjo. Belakang Konimax, Cemani, belakang Konimax. Rumah saya di Nongga. Baik. Vito saat ini kegiatannya apa Vito? Saat ini saya ngaji, baca Quran, bantuin orang tua, recording setiap Rabu pas waktu les. Vito bikin, ya silakan. Recording channel Vito Mr. Adib pas les. Ya, Vito bikin vlog apa aja sama Mr. Adib? Bikin vlog interview tentang opening, masa TK, aku sakit matematika, ngobrolin bola, jika masa SD Vito, atau ini Vito, aku sakit hafalan juz 30, sama yang seminggu yang lalu recording belajar matematika kelas 1 SMP. Persamaan linear satu variabel atau singkatannya PLSV. Oh, ya. Vito, ketika Vito bikin vlog itu teman-temannya tahu Vito? Ya, ya tahu. Tapi setelah upload. Gimana reaksi temannya Vito? Ada yang kasih semangat, ada yang ngomong video yang bagus tuh, semangat tuh, semoga channel ini memberikan manfaat untuk kedepannya. Oh ya baik, jadi temannya memberikan semangat buat Vito ya? Ya. Vito suka pelajaran apa Vito? Matematika. Matematika, wah, luar biasa Ya. sekali ya. Kenapa kok Vito suka matematika? Seru, enak, dan mudah dipahami. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau pelajaran yang menurut Vito sulit itu apa? IPA sama matematika juga. IPA sama matematika juga ya? Ya. Kenapa kok Vito suka dengan IPA? Matematika tidak suka dengan matematika. Oh iya, kenapa saya tidak suka dengan matematika? kok. Baik. Kalau saya suka matematika karena seru. Saya sudah dibeli sama Mr. Akib ini. Wah, jadi paham aljabar, PLSV, KPK, FPB. Pecahan itu semuanya udah paham. Oke, baik. Jadi karena tidak paham tadi ya, Vito? Semoga paham terus ke depannya.
Oke, baik. Vito hobinya apa? Ya, Vito ini hobinya apa? we coding. We coding setiap les, setiap bikin vlog. hari les. Oh iya. Bagus. Ngekam pas les itu loh. Kadang-kadang Rabu atau Kamis. Iya. Itu Vito, terima kasih Vito. Jadi saya ini kenal Vito ya, kenal Vito zaman TK ya, zaman TK. 8 tahun yang lalu. Ya, ini Vito saya dampingi waktu itu waktu TK. TK saya dampingi 2 tahun. Waktu itu kondisinya Vito itu memang bisa dibilang secara bahasa maupun bicara belum terbentuk sama sekali ya. Jadi kalau bisa kita bilang bahasa planet ya. Yang tahu itu hanya saya, Vito, orang tua sama yang maha kuasa. Nah, yang tahu cuma itu gitu kan. Jadi bahkan Vito ketika pengen sesuatu ya cuma narik tangan saya kemudian nunjuk. Kalau ngomong apa itu juga saya yang menerjemahkan ke gurunya. Oh, ini Vito minta ini. Jadi seperti itu. Jadi kemudian dulu itu masalah sensorinya juga bermasalah juga ya. Jadi kayak ketika dia mendengarkan suara bising sekalipun dia seperti ini, nggak mau dengar. Bahkan kadang Telinga. ya telinga kan gini, nggak mau dengar gitu kan. Takut gagal fokus, takut nggak fokus. Kalau emosi juga benar-benar. Jadi pernah suatu kejadian anak TK bukan PAUD KB ya, anak KB itu menangis. Vito dari kelasnya mencari suaranya itu, was, lari gitu kan. begitu anaknya sudah ketemu, ya mungkin dia pinginnya anak itu diem ya. Tapi karena belum bisa mengeluarkan, ya belum bisa membahasakan itu, akhirnya itu didorong. Mabruk itu tambah nangis. Akhirnya, waduh, gitu ya. Saya minta maaf itu saya jelaskan kondisinya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang ya, walaupun masih ada ya, masih ada emosi. Maksudnya kalau apa namanya rasa gemes-gemes itu tetap masih ada, tapi secara overall, secara keseluruhan perkembangannya luar biasa sekali. Nah, saya bisa tahu itu ketika tahun kedua mendampingi Vito dari bahasanya ya, dari bahasanya yang belum terbentuk, kemudian bicaranya, tiba-tiba dia menjadi autis verbal. Jadi dia jadi autis verbal, autis yang banyak ngomong, tapi kadang yang diomongkan nggak tahu apa artinya gitu ya. Jadi autis verbal, kemudian dia bisa melakukan suatu kegiatan, 2 kegiatan dalam satu waktu. Kalau kita ngomongin orang yang bisa melakukan 2 kegiatan dalam satu waktu, berarti dia termasuk ada potensi cerdas di situ gitu kan. Nah, saya punya bayangan kuat di situ waktu itu. Nah, sampai akhirnya hipotesis saya benar ketika SD itu kelas 1 sama 2 itu dia kelas 1 sama SD itu tidak didampingi. Jadi TK didampingi, SD, sekarang SMP juga nggak didampingi. Nah, akhirnya ini saya melihat ketika saya sudah tahu potensinya Vito, ya cuma nite aja, ya ini suatu saat akan hebat gitu kan. Ternyata benar, secara akademik Vito luar biasa sekali. Walaupun di mata pelajaran tertentu ya, lagi dia kurang potensial banget, misalkan di matematika, kemudian di bahasa Arab itu kan biasa ya, bahasa Arab pun anak reguler juga bermasalah. Kamu tidak sendiri nak. Ya itu ya. Dan terbukti di SMP ini dia termasuk yang masuk ke PK. Yang PK itu yang notaben untuk anak-anak yang pinter gitu. Jadi dia sekolah kayak ada 2 pilihan gitu ya, yang biasa sama yang PK. Ini yang PK dia bisa masuk situ. Nah, mungkin tugas dari mata pelajarannya pun lebih berat daripada yang biasa. Jadi
pembelajarannya apa di sini? Pembelajarannya bahwa anak itu ketika punya potensi dan kita sudah tahu, kemudian kita asah, ya insya Allah akan jadi. Karena sekali lagi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ini tidak hanya cuma usahanya sebagai pendamping, enggak. Orang tua juga berperan. Misalkan diet, gitu kan. Diet untuk anak autis penting sekali gitu ya, karena secara pencernaan dia nggak bisa mencerna secara sempurna. Nah akhirnya apa? Ya, ketika dia mengkonsumsi suatu makanan tertentu, dia akan menjadi hiperaktivitas banget. Dulu Vito juga sempat gitu, minumnya sedikit, efeknya seminggu. Saya mengkondisikan itu luar biasa sekali, lari ke sana. Wah, itu. Nah, itu. Tapi sekarang saya lihat Vito sekarang kalau makan sudah nggak seketat dulu lagi, tapi intinya dia sudah bisa mengontrol apa yang seperti kalau aku seperti ini aku harus apa. Ya memang adalah kayak yang masih menjadi ciri khas itu ada, tapi secara overall Vito kemajuannya luar biasa sekali. Ya Vito ya, kita bikin vlog lagi. Jangan lupa apa Vito? Like, comment, share, and subscribe Vito yang kreatif. Halo sobat. Kita baru bikin proyek ini, kita nge-vlog. Jadi teman-teman kalau pengen tahu Vito itu seperti apa, silahkan mampir di channel YouTube-nya Vito ya. Zoom cek. Ini Vito sudah promosiin channel Vito yang kreatif. Sama linknya udah gua taruh. Jadi di konten kita itu nanti kita bercerita gini. Jadi kayak kita mengambil persepsi anaknya autis terhadap sesuatu hal itu seperti apa. Itu. Jadi kita nanti ketika mendampingi anak autis, jadi kita paham, oh persepsinya seperti itu. Kemudian kita juga bahas, kita namanya ada konten adu sakti. Adu sakti itu karena dia hebat di matematika, terutama perkalian, perkalian pun dia cuma bengong gitu aja tahu. Oh, salah satu kali. Nah itu, tapi kalau sudah susun 2 itu dia sudah harus menghitung. Tapi dia bisa gitu. Kemudian adu sakti dalam ketika kita sudah pelajaran gitu ya, selesai pelajaran kemudian kita tes gitu ya juga seperti itu. Kemudian adu sakti hafalan dia sudah juz 30 sudah hafal. Kemarin beberapa ya kita coba ya, juz 30 ada yang pas, tapi secara overall ini kita jadi secara hafalan jadi ada kemajuan. Ya secara teori itu hipokampusnya Vito itu besar ya, jadi ketika kita potensikan hipokampus itu yang besar itu, jadi hipokampus itu tempat kita menyimpan memori gitu ya istilahnya. Kalau orang reguler atau kita itu mungkin standar, kalau Vito itu lebih besar. Jadi dia bisa menampung informasi yang banyak dan itu biasanya bentuknya kayak long term memory, jadi memori jangka panjang. Jadi kapanpun ketika dibutuhkan, ya itu akan bisa dipanggil lagi memori itu. Begitu juga dengan hafalan. Hafalan juga Vito seperti itu. Kemarin kita nyoba seperti itu. Kemudian konten kita yang terakhir karena kita semua itu senang bola, kita ngobrolin bola gitu ya. Jadi bukan pengalaman ya. Pemahaman Vito tentang bola itu luar biasa sekali ya. Tapi kalau main, mainnya jelek. Itu nggak bisa. Karena masih emosian. Kalau main jelek, saya main bola itu juga. Tapi kalau dia tentang pelatih, kemudian klasmen, kemudian kayak menganalisa bola itu bisa. Transfer pemain. Iya. Perpanjangan kontrak pemain, pelepasan pemain itu. Pemain. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, kadang berpikir oleh itu. Nah ini ya teman-teman ya hebatnya ketika kita tahu potensi anak dan kita bisa mengembangkan, insya Allah pasti akan bisa ada hasilnya lah gitu. Nah karena saya sendiri juga sudah mengalami itu tidak hanya dengan Vito, tapi dengan anak-anak yang lain juga gitu kan. Seperti Noval, kemudian yang anak saya yang saya pegang ini Taki juga, bahkan yang lain.
sama, intinya ketika kita tahu potensi anak dan kita bisa mengembangkan, itu ibaratnya kita itu sudah menanam semacam benih gitu ya. Dan suatu saat itu kita akan mengambil buahnya. Nah, mungkin kalau Vito ini mungkin baru beberapa aja ini buahnya kita petik. Masih banyak ini yang perlu kita gali dari Vito. Itu seperti itu. Oke, Vito. Ya, ini sobat Mim, saya informasikan tentang UEFA Champions League match dengan yang kemarin lusa. Bayern menang 3-0 atas Barcelona. Zenit pemain imbang 3-3 melawan Chelsea. Oh iya, oke. Juve menang 1-0 atas Malmo. Oke. Itu aja informasi dari gua tentang Liga Champions. Oke, Vito, terima kasih ya. Tapi Vito nanti tetap di sini dulu. Barangkali nanti ada yang mau tanya-tanya sama Vito, ya. Nanti silahkan Vito jawab ya. Kalau memang nanti ada yang mau tanya sama Vito ya. Itu ya Vito ya? Ya. Ya, oke. Oke, saya kembalikan dulu ke Usmaya dulu. Baik, itu tadi adalah Ananda Vito ya. Meskipun dengan disabilitas penyandang autis, tapi Vito ini bisa dilihat ya tadi teman-teman bahwa kepercayaan dirinya itu luar biasa sekali. Bahkan hobinya adalah membuat vlog seperti itu. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kami akan buka untuk 3 penanya, bisa langsung ke Adib atau ke Ananda Vito. Bagi yang ingin bertanya, mohon untuk menuliskan pertanyaannya, spasi nama, spasi asal. Ayo, kita mau tanya. Atau mungkin bisa melalui Zoom chat. Itu resen. Bisa resen. Resen. Gitu kan. Vito. Promosi. Yang siapa masih ada kesempatan. Ini sudah melewati jam sudah 12 kurang 2 menit. Waktunya sudah enggak banyak. Ayo tanyain apapun. Mumpung ada kesempatan. Daripada gabut. Q&A lagi nih. Siapa yang mau jawab? Tidak ada. Siapa? Oh, terserah teman-teman. Kalau mau tanya. Promosi. Baik, yang ingin bertanya bisa langsung meneruskan pertanyaannya. Lagi promosi. Ya, luar biasa sekali semangatnya Vito ini ya. Promosi Vito. Siapa ini? Bagi yang penasaran bisa mampir ke vlognya Vito untuk lebih kenal lagi ya. Iya.
Tuh, langsung dijawab, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Aji Senga. dari Aji Sena. Aji Senga. Untuk Vito ini, pertanyaannya, tadi kan Vito bilang suka matematika ya? Ya. Cara belajarnya Vito untuk pelajaran tersebut gimana, Vito? Minta les sama Mr. Adit, kerja keras, pantang nyerah. Itu aja jawaban saya untuk Aji Senga. Ya, itu aja jawaban saya untuk Aji Senga. Untuk ya, itu Aji ya. Sena, apakah ada feedback? Vito memang ketika belajar memang kita butuh waktu 2 atau 3 kali pengulangan. Jadi kalau pertemuan itu kita 2-3 pertemuan baru dia paham. Tapi ketika dia paham, sudah paham terus. Gitu. Jadi terus. Iya, jadi kayak pembelajaran yang itu sebenarnya sulit untuk siswa reguler, tapi buat Vito ya jadi biasa gitu karena jadi mudah ya. Lebih mudah. Oke. Bagaimana? Apakah ada feedback? Oke, pantang. Baik, jika tidak ada, sudah. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Sebelum waktunya habis. Iya. Pantang menyerah ya. Pantang ngemis. Iya. Pantang ngemis. Bagus itu. Siapa ini? Belum ada. Vito cita-citanya. Ada pertanyaan lagi. Oh iya, Vito, ini ada pertanyaan dari Munawwaroh. Iya. Vito cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya. Belum tahu ya. Belum tahu saya. Belum tahu. Kalau untuk nonton film, Vito suka tidak? Film asap di aplikasi video. Film apa, Ustaz? Ya. Film apa tadi? Dia tuh suka film nonton azab itu loh. Oh, film azab. Film azab di Indosiar itu loh. Yang di Indosiar itu ya, tapi sekarang nggak ada. Bisa lihat, tapi di aplikasi video. Oh, melalui aplikasi video. Iya. Yang logonya V itu loh. Ya. Iya, kamu suka nonton azab. Apa perlu kita backsound lagu azab? Ungu. Yang sesungguhnya manusia akan bisa menikmati surya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Ayu. Apa hal yang paling dibutuhkan Mas Vito saat ini? Iya. Ada pertanyaan. Vito, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu. Ya, Bu Ayu. Yang dibutuhkan Vito saat ini apa? Yang saya butuhkan itu ya menghibur semuanya dengan recording Vito and Mr. Latif.
Ini sudah ke 2 bulannya berdiri. Oh Sudah iya. 2 bulan berdiri. Ulang Iya. tahun ke-2 bulan. Vito Iya, Yuska Game. iya, karena Vito itu nggak tahu ya, ini konsen banget ya sama sama vlog ini ya. Jadi sempat beberapa kali karena saya pakai alat itu, alat ngevlog itu Vito sampai Pak Adib, saya Setelah les. mau beli alat itu gitu. Udah itu. Jadi sampai kepikiran nanti kita bikin studio yang kedap suara seperti itu. Studio. Nah, jadi memang karena fokus sekali dia di situ. Jadi jadi dia belajar ngedit itu juga itu enggak tak ajari gitu, dia lihat YouTube cara ngedit bumper seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau yang diminta Vito sih pinginnya itu ya. Jadi kayak alat-alat untuk ngevlog gitu. Properti untuk Ya. vlog, membuat vlog tadi Ya, ya. karena ya itu. Ada pertanyaan yang baru. Oh iya, Itu baru. bagaimana bisa sepercaya diri seperti sekarang sampai bikin vlog? Tips-tipsnya apa? Iya, sudah dibaca sendiri. Ya, kalau itu tipsnya rencanakan dulu. Terus sungguh-sungguh dan tidak boleh bertele-tele. Itu aja jawaban dari saya untuk Erna. Itu jawaban saya untuk anak autis ya. Kalau bisa sampai dia bisa berpikir seperti itu sebenarnya sudah luar biasa sekali gitu ya. Sudah luar biasa sekali, karena kebanyakan kalau anak autis untuk membayangkan sesuatu itu kan dia kan sangat sulit ya. Jadi ketika Vito sudah bisa menjawab apa yang harus saya lakukan, itu sudah luar biasa sekali. Sudah bisa mengungkapkan keinginannya. Terus ada pertanyaan yang baru untuk Adib. Saya ingin bertanya sama Ustadz Adib. Apa sih bedanya pendidikan sekolah inklusi dengan sekolah SLB? Menurut Ustadz Adib gimana? Iya, untuk Mas Wahyu Kurniawan, jadi begini, saya kalau perbedaannya ya sekolah inklusif dengan SLB, yang jelas dari segi penerimaan siswanya itu sudah beda. Kalau SLB itu ya memang homogen, jadi yang diterima cuma kayak anak-anak yang memang berkebutuhan khusus saja. Karena jarang ya SLB menerima anak reguler, jadi seperti itu. Skupnya sudah beda, sudah homogen. Kemudian yang kedua, kalau inklusi yang jelas penerimaan siswanya lebih luas, lebih cair lagi. Kemudian sistem pendidikannya juga, kalau SLB lebih ke ya, kalau kemarin saya sempat berkunjung ke SLB Semarang ya, Negeri Semarang itu, untuk saya tanya kurikulumnya seperti apa. Jadi kurikulumnya ya mengikuti anak, sama hampir mengikuti anak SLB yang ada di situ gitu untuk kurikulumnya. Dan di SLB mungkin lebih ke vokasi ya. Jadi anak yang punya bakat atau punya setidaknya sesuatu yang dia bisa legitkan, itu langsung diarahkan, benar-benar diarahkan. Misalkan anak tuna, kemarin saya waktu ke sana itu ada yang sudah diajarin bengkel, ada yang sudah diajarin salon, ada yang sudah diajari kayak batik, mewarnai. Jadi kalau SLB memang lebih ke vokasinya ya. Kalau kita di inklusi memang sekali lagi karena ini inklusi, kita juga akademiknya itu juga ada lah gitu ya, walaupun sedikit tapi tetap ada. Karena kita belum bisa melakukan yang sampai tingkat omisi itu ya. Kalau omisi itu sudah SLB itu sudah lakukan itu. Jadi perbedaannya di situ dari penerimaan sama kurikulumnya seperti itu. Itu Mas Wahyu Kurniawan. Bagaimana Mas Wahyu? Apakah ada feedback?
Ya, Buat Mas Wahyu gitu. Terus Mas Wahyu gitu. Bukan. Lo kok jenengmu ganti? ya, Eh, ya. Untuk ngobrol Rabu besok. Oh iya, Oh, oke. iya. Bikin vlog Makanya besok saya ya. ganti nama saya dengan Love Ranik. Oh, ya, berencana bikin vlog lagi ya Vito ya. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu hari ini, maka sesi tanya jawab akan kami tutup. Apabila ada hadirin yang ingin bertanya atau memberikan feedbacknya, silakan tuliskan untuk pertanyaannya dan kami akan menjawabnya melalui WA Group. Baik, terima kasih kepada Ustadz Adib atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dengan poin-poin yang sangat menarik. Dan juga ya, dan juga buat Ananda Vito yang sudah sharing pengalamannya ya Vito ya. Ya. Nanti jangan lupa bagi teman-teman yang ingin berkenalan mampir di vlognya Vito. Di subchat ya, Vito, sudah ya? ada link channel Vito yang Mr. Adibnya, tolong subscribe ya. Oh iya, vlognya Vito dan Mr. Biar Adib. banyak, biar dapat silver play button. Oh iya, baik Vito ya. Besok Rabu upload recording ngobrol Rafranik debutnya besok. Kalau Kamis atau Jumat atau upload jangan sampai ketinggalan. Oke. Terima kasih Vito. Ya. Baik, jadi kesimpulannya manfaat dari sekolah inklusi itu sendiri untuk mengasah rasa simpati dan memberikan kesempatan untuk anak ABK memperoleh pembelajaran yang sama tentunya seperti anak lain pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki dan juga untuk membiasakan anak-anak untuk bersosialisasi, menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya. Baik, jadi sebelum acara webinar hari ini berakhir, kami akan mengumumkan, ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Baik, kami umumkan untuk pemenang lomba IC, mulai dari juara 3, diraih oleh saudari Fajar Suryani, STRKes. Juara 2 diraih oleh saudari Dea Ajeng Gading Praninggar, SPD. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Juara 1-nya diraih oleh saudari Ulyarif Arifia Esas. Baik, kami ucapkan selamat untuk para pemenang lomba dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya ya tentunya. Nanti berkaitan dengan hadiah lomba para pemenang akan kami infokan lebih lanjut dari panitia lomba melalui WA Group. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Tak terasa sekarang sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasinya dalam webinar Hari Disabilitas Internasional 2021 dengan mengusung tema What we should know about disability, let's be friends and knowing each other. Di sini saya Maya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati seluruh peserta webinar. Baik, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.